Oke. Terus langsung dari dulu. Kiai dari sini nggak ada. Pak Inaki Ketua Takmir, Inaki Polda. Ya sebentar aja. Tutupan itu, tutupan ya? Sekali. Iya, iya. Siap. Biar nggak kelamaan. Karena di tamhid. Jadi mohon izin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa tabi'i tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para kasepuhan, para ulama, para masyayikh di Kaliwungu yang alhamdulillah telah berkenan menyambut kedatangan tamu kita dari Mesir, yaitu Syekh Muhammad Mustafa Abdurrahim Khalifah Al-Khatib Al-Misri. Beliau ini adalah salah satu ulama sufi dari Mesir, kemudian pengurus Niqabatul Ashraf atau semacam organisasi para syarif, kalau di Indonesia seperti para habaib yang ada di Mesir. Dan juga beliau menjadi pembina, menjadi syekh yang menjadi guru bagi para mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir, sekaligus para mahasiswa yang belajar di Al-Azhar. Alhamdulillah beliau ada kesempatan dan beberapa kali meminta untuk bisa datang ke Kaliwungu, Pak Yai. Datang ke Kaliwungu tujuannya cuma satu, selain untuk bisa bersilaturahim ke Kaliwungu yang tadi disebutkan sebagai Madinatul Ulama atau kota para ulama, beliau juga mengatakan ingin bertemu salah satu kerabat beliau, yaitu keluarga daripada Sayyid Bakur Syato. Di sini perlu untuk dikemukakan dalam pengantar kunjungan ini bahwasannya Kaliwungu ini menjadi salah satu titik sambung bagi sejarah jaringan pemikiran dan juga sejarah intelektual antara ulama yang ada di Nusantara, di Mekah, Madinah atau Hijaz, dan juga di Mesir atau Al-Azhar. Karena di Kaliwungu ini ada beberapa ulama yang tadinya mengajar di Mekah, itu kemudian memilih untuk hijrah ke Kaliwungu dan wafat di Kaliwungu. Di antaranya pertama ada yang bernama Sayyid Hasan bin Sodakoh bin Zaini Dahlan, yang tak lain adalah keponakan daripada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mufti Syafi'iyah di Mekah, gurunya para masyayikh ulama Indonesia. Di antaranya adalah gurunya Syekh Nawawi Banten, gurunya Kiai Khalil Bangkalan, dan juga gurunya Mbah Wali Hadi yang wafat di Masjid Agung Kendal sana. Itu salah satu keponakannya hijrah ke Kaliwungu dan wafat di Kaliwungu, namanya Sayyid Hasan bin Abdullah bin Sodakoh Zaini Dahlan. Saya waktu beberapa bulan yang lalu menziarahi makam beliau bersama Gus Syafiq dan juga Gus Tubagus Bakri dan beberapa kawan-kawan Ansor dari Kaliwungu. Lalu yang kedua, ternyata di Kaliwungu juga ada cucu pengarang kitab I'anatut Thalibin, yaitu Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Ad-Dimyati Syato, yang bernama Sayyid Bakur. Namanya Abu Bakar juga, tetapi dijulukinya Bakur, Abu Bakar bin Ahmad bin Abu Bakar Dimyati Syato. Kebetulan keluarga Sayyid Abu Bakar Syato, pengarang I'anatut Thalibin ini, itu masih satu kerabat dengan Syekh Muhammad Mustafa Khatib dari Mesir ini. Itu bertemu di namanya Syekh Abdurrahim Al-Qinawi, buyut beliau, salah satu wali besar yang ada di Mesir dan menjadi tempat yang ramai diziarahi setiap hari. Alhamdulillah beliau di sela-sela kesibukannya itu
berkata, saya harus ke Kaliwungu pokoknya, karena beliau akan pulang tanggal 6 besok, Yai. Sebelum pulang katanya saya ingin ziarah ke Kaliwungu, ziarah ke kerabat saya dan bertemu dengan ulama-ulama di sini. Alhamdulillah ternyata apa yang beliau maksudkan bisa hasil pada hari ini, dan kami mengucapkan terima kasih pada Pak Yai dan juga para ulama di Kaliwungu atas keberkenannya untuk menyambut kedatangan beliau ini. Baik Pak Yai, sebelum di sini Sayyidi Al-Fadil qabla qalil Syekh hadzal masjid qala bi anna fi Kaliwungu al-an hunaka 150 hafiz al-Quran faqat fi hadhihi al-qaryah, yadullu ala anna hadhihi al-qaryah hiya qaryah al-ulama wa qaryatul huffaz wa qaryah mubarakah binuril ilmi wal ma'rifah. Mungkin kami minta Pak Yai untuk berkenan memberikan sepatah dua patah kata atas langsung bawah. Yai pripun? Oh baik. Tayyib, al-an ma kulli ihtiram wa taqdir qulul waqt li siyadat as-sayyid Muhammad Mustafa Abdurrahim Khatib Al-Masri wa ilahi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmadullah ta'ala rabbi wa uthni alayhi bima huwa ahluh. فهو سبحانه وتعالى أهل الحمد والمجد أهل التقوى والمغفرة. Segala puji bagi Allah semata-mata. Allah lah adalah sebaik-baik ahli untuk kita berbuat takwa, dan Allah jualah sebaik-baik ahli bagi segala ampunan. لا أحصي عليه ثناء ولا أبلغ حقه توقيرا وإجلالا. Semua pujian itu tidak ada yang lebih layak kecuali kita peruntukkan dan kita labuhkan hanya kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وسيدنا ومعلمنا وشفيعنا ورسولنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. Demikian juga salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, kekasih kita, pemberi syafaat kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وترك الأمة على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. Yang mana Rasulullah ini telah menyampaikan amanah, menyampaikan tabligh ajaran Allah Subhanahu wa taala. وأصلي وأسلم على أهل بيته الكرام الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. Salawat dan salam juga kita curahkan kepada para keluarga Nabi, para keturunan Nabi, para orang-orang suci yang mana Allah telah menunjukkan kepada kita tentang kesucian mereka. وأصلي وأسلم على التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم إلى يوم الدين بمنه وكرمه وجوده. Demikian juga bagi para pengikutnya, para tabi'in dan tabi'it tabi'in sampai kepada hari akhir nanti. أما بعد فإنني أشعر بالسعادة الغامرة كلما أقف أمام
بعض من شباب أندونيسيا، سواء كان ذلك في معاهد العلم أو المدارس أو المساجد أو حتى بيوت بعض العلماء. Amma ba'du, sebuah kehormatan dan kebahagiaan tersendiri bagi saya ketika saya bisa berkumpul bersama para pemuda dan juga umat muslim Indonesia yang menunjukkan gairah keilmuan di madrasah-madrasah mereka, di pesantren-pesantren mereka, di masjid-masjid mereka, dan bahkan di rumah-rumah para kiai atau ulama mereka. لأن الشعب الأندونيسي شعب عظيم محب لله ورسوله ومحب للعلماء ومحب لكل طرق الخير الموصلة إلى الله. Saya sangat berbangga dengan masyarakat muslim Indonesia karena mereka demikian menunjukkan kecintaannya terhadap Allah, kecintaannya terhadap Rasulullah, kecintaannya terhadap ilmu, kecintaannya terhadap cahaya, yang cahaya itu dimanapun memancarkan kebaikan-kebaikan. وأشعر بهذه السعادة عندما ألتقي بالطلبة الأندونيسيين سواء في مصر في نهضة العلماء في فرعها بمصر أو سواء في أندونيسيا العامرة. Kebahagiaan ini juga saya rasakan di Mesir ketika saya menjumpai para pelajar Indonesia yang ada di Mesir, khususnya dengan para pelajar PCINU, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama yang ada di Mesir, yang menunjukkan gairah keilmuan yang senantiasa memancar. وفي الحقيقة أن المحبة والود بين عائلتي أنا شخصيا والشعب الأندونيسي ضاربة في القدم. Sesungguhnya kecintaan dan hubungan antara diri saya dan keluarga saya dengan umat muslim Indonesia adalah satu perasaan yang bukan baru, tetapi telah ada sejak yang lama. فأنا دائما أفخر عندما أقول أن أحد أجدادي في القرن الثامن الهجري قد وفد إلى أندونيسيا قادما من حضرموت وهو مصري. Contohnya adalah pada abad ke-8 Hijri itu telah ada seorang ulama dari Mesir yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan peradaban agama Islam. الذي جاء إلى مملكة ديماك الإسلامية. Ulama Mesir ini datang ke Jawa, ke Kesultanan Demak. ثم انتقل إلى شربون وتزوج في شربون. Lalu pergi ke Cirebon dan menikah di Cirebon. وهو قد عاش في أندونيسيا 20 سنة. Dan beliau itu hidup kurang lebih di negeri ini 20 tahun. كما أن من أبناء عمومتي الفقيه الكبير فضيلة العالم المجتهد المدرس بالحرمين الشريفين الفقيه أبو بكر محمد شطا. Demikian juga di antara keluarga besar saya yang berasal dari Mesir itu adalah seorang ulama yang menjadi seorang pakar ilmu fikih, menjadi ulama yang mengajar di Masjidil Haram pada akhir abad ke-19. Seorang ulama ini yang bernama Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Ad-Dimyati Syato. Walhamdulillah bainakum ya'yish ba'd min dzurriyyat Sayyidi Abi Bakr Muhammad Syata. Alhamdulillah ternyata di tempat ini itu terdapat keturunan daripada orang alim ini, yaitu Sayyid Abu Bakar Muhammad Dimyati Syato. وسيدي أبو بكر شطا من تلاميذه الشيخ الفقيه الكياهي هاشم أشعري.
Di antara murid daripada Sayyid Abu Bakar Dimyati Syato ini itu adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. ومعظم علماء أندونيسيا المالكي المذهب هم أيضا والشافعيين المذهب أيضا هم من تلاميذ سيدي أبي بكر شطى وكذلك من تلاميذ السادة العلوية المالكية. Demikian juga di Indonesia ada banyak sekali ulama-ulama lain, kiai-kiai besar, ulama mazhab Syafi'i di Nusantara ini yang tercatat sebagai murid daripada Sayyid Abu Bakar Muhammad Dimyati Syato, demikian juga murid daripada Sayyid Alwi Al-Maliki. ولا يخفى عليكم سيدي العالم الفقيه سيدي محمد بن علوي المالكي رحمه الله. Salah satunya adalah ulama Mekah, seorang ulama hadis yang menjadi mahaguru ulama Nusantara di zaman sekarang ini, yaitu Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Makki. فكثير من علماء جمعية نهضة العلماء هم من تلاميذ سيدي عبد العزيز بن علوي وابنه محمد بن علوي المالكي. Banyak sekali ulama-ulama Nahdlatul Ulama itu yang menjadi murid daripada Sayyid Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki dan juga putra beliau Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki. وهم علماء فقهاء ينشرون الوسطية وينشرون الدين الإسلامي السمح. Mereka itulah yang menjadi ujung tombak ulama yang menyebarkan ajaran agama Islam yang wasatiyah, yang samhah, yang moderat dan toleran di Indonesia. البعيد عن تطرف المذهب الوهابي والمذهب المدعي بالسلفية. Yang jauh dari aspek kekerasan mazhab-mazhab yang disebut dengan Wahabi. اليوم أريد أن أحدثكم عن أمر عظيم. Hari ini saya ingin bercerita kepada Bapak Ibu sekalian tentang satu hal yang tampaknya ini adalah penting. قدسه الإسلام ورفع من شأنه وأعلى من قيمته ما لم يعلها دين سواء كان سماويا أو أرضيا مثل الإسلام. Bahwasannya tentang keluhuran dan juga tentang kesucian ajaran agama Islam ini yang tidak bisa dibandingkan dengan ajaran agama samawi atau agama ardi lainnya. أقصد الحقبة الأخيرة من الدين الإسلامي على يد النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Saya maksudkan adalah risalah kenabian yang diutuskan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فيكفي العلم شرفا أن أول ما نزل من القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى اقرأ. Sebagaimana kita tahu bahwasannya ayat pertama yang diturunkan dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ayat Iqra, bacalah. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Ya, ayatnya yang tadi disebutkan itu. Shadaqallahul azim. صدق الله العظيم. فيكفي أهل العلم شرفا أن الله هو المعلم الأول الذي علم بالقلم. Jadi ini telah cukup sekiranya menjadi pertanda kemuliaan bagi para ahli ilmu bahwasannya dalam ayat tersebut
menunjukkan kalau Allah lah yang telah mengajarkan ilmu itu dengan qalam. فيأتي على رأس العلماء المولى تبارك وتعالى فهو أول من علم الإنسان بالقلم. Jadi di sini jelas bahwasannya manusia ini yang pertama kali mengajarkannya segala macam pengetahuan bagi mereka dengan qalam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. لأن القراءة والكتابة هي مفتاح جميع العلوم. Karena membaca dan menulis itu adalah kunci bagi segala macam ilmu, الدينية والدنيوية. baik ilmu-ilmu agama ataupun ilmu-ilmu duniawi. والله تبارك وتعالى قد كرم بني آدم بأنه اختصهم بالعلم عن سائر الخلق. Dan Allah telah secara khusus memuliakan anak Adam, manusia ini, dengan ilmu dari berbagai macam makhluk lainnya. فهو سبحانه وتعالى يقول وعلم آدم الأسماء كلها. Allah berfirman wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. ثم سأل الله الملائكة قائلا أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Lalu Allah meminta kepada para malaikat agar sebutkanlah nama-nama yang telah aku ajarkan kepada Adam, manusia itu. فعجزت الملائكة عن ذلك. Bahkan malaikat pun tak mampu untuk menyebutkan apa-apa yang sebelumnya diajarkan oleh Allah kepada manusia. ونظرا لأن الله تبارك وتعالى هو الذي علم الإنسان. Dan di sini tampak bahwasannya Allah adalah zat Tuhan yang mengajarkan kepada manusia. فيكفي شرفا للعلماء أن الله تبارك وتعالى جعلهم ثالث من يشهد له بالوحدانية وبالملك. Dan menjadi tanda kemuliaan juga bagi manusia dan ahli ilmu, karena manusia inilah yang menjadi orang ketiga, pihak ketiga, saksi ketiga akan ketuhanan, akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. فيقول الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya yang bersaksi akan kekuasaan Allah itu adalah Allah sendiri, malaikatnya, dan para pemilik ilmu daripada manusia ini. فبدأ الحق تبارك وتعالى بنفسه ثم ثنى بالملائكة ثم ثلث بالعلماء. Dalam ayat itu tampak Allah menyebut dirinya sendiri, lalu menyebut dan memuji malaikat, dan yang ketiga Allah memuji para ulama. ورفع الله تبارك وتعالى شأن العلماء على سائر المسلمين. Dan Allah sendiri telah berjanji akan mengangkat derajat orang-orang pemilik ilmu ini di antara semua umat muslim dan mukmin lainnya. فقال تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Dalam ayat tersebut Allah berfirman yang artinya kurang lebih Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang memiliki ilmu dengan beberapa derajat. فالآية تبين أن الله رفع درجة المؤمنين درجة ورفع العلماء درجات. Dalam ayat tersebut Allah menegaskan akan mengangkat orang mukmin dengan derajat dan akan mengangkat orang yang ahli ilmu dengan derajat-derajat yang lain. ورفع الله شأن العلماء على سائر الخلق. Dan Allah telah mengangkat derajat dan kedudukan para ulama ini dari seluruh seluruh makhluk lainnya. فقال تبارك وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Allah berfirman dalam ayat yang artinya kurang lebih apakah sama antara derajat orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? كما شاءت إرادة الله تبارك وتعالى أن يختص العلماء بأن يجعلهم
أكثر الناس تقوى وخشية ومراقبة له. Dan pada hal yang lain Allah juga memberikan isyarat dan penegasan bahwasannya ulama inilah yang memikul tanggung jawab dakwah, yang senantiasa takut, khasyah, senantiasa tunduk dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. فقال تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. Dalam satu ayat Allah berfirman bahwasannya yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. والعلماء ليس المقصود بهم علماء الدين فقط، بل العلماء المؤمنون في شتى المجالات. Dalam ayat tersebut itu yang dimaksud bukan hanya ulama ahli agama saja, tetapi ulama-ulama dalam berbagai bidang yang lainnya juga. فهؤلاء العلماء بما يرونه من آيات القدرة والعظمة الإلهية هم أشد الناس خشية لله. Dikatakan bahwasannya para ulama itulah yang bisa menunjukkan bukti-bukti ayat-ayat kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah yang memang terdapat tanda-tanda khasyah, khusyuk, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. فعلماء الفقه الذين يقفون على سر قدرة وعظمة الله في التشريع الإسلامي وفي التكاليف الشرعية. Para ulama ahli fikih itu adalah pihak-pihak yang bisa menunjukkan bukti bagi kebesaran Allah dalam bidang hukum, dalam bidang syariat, dalam bidang ketetapan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. فوقوفهم على هذه الحكمة يجعلهم أشد خشية لله. Dan karena mereka yang paling banyak bersinggungan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah yang seharusnya memiliki rasa takut yang lebih besar kepada Allah. وكذلك عالم الطبيعة الذي يقف على سر خلق الله في جميع المعادن والسبائك. Demikian juga misalkan para ahli di bidang ilmu alam. Mereka itu yang bisa menunjukkan bukti-bukti kekuasaan dan kebesaran Allah melalui kajian-kajian mereka atas ciptaan-ciptaan Allah di alam semesta ini. ويقف على سر الله تبارك وتعالى في تركيب ذرات هذه المعادن التي تختلف ذراتها باختلاف تركيبها في جميع هذه المعادن. Jadi para ulama ahli ilmu alam ini atau biologi itu bisa mengungkapkan rahasia kebesaran Allah, bagaimana setiap makhluk antar satu sama lain itu bentuknya berbeda, susunannya juga berbeda, dan juga transformasinya, formasinya juga berbeda. وطبيب العيون الذي يقف على سر وعظمة وقدرة الله في خلق العين وكيف أن هذه العين تنظر بقدرة الله. Demikian juga misalkan seorang dokter mata. Dokter mata itu mampu menunjukkan bukti rahasia kekuasaan Allah, bahwasannya manusia kok bisa memandang melihat dunia ini itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. فالعلماء هم أشد الناس خشية للحق تبارك وتعالى. Karena itu ulama mereka inilah yang seharusnya menjadi pihak-pihak yang memiliki khasyah, rasa takut yang besar dan tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. كذلك رفعت السنة المطهرة من شأن العلماء رفعة لم يأت بها رسول من قبل. Demikian juga para ulama ini bisa untuk menunjukkan kebesaran yang belum pernah itu disampaikan oleh rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عالم واحد أفضل عند الله من 1000 عابد. Dikatakan bahwasannya satu orang alim derajatnya lebih baik daripada 1000 orang ahli ibadah yang tidak punya ilmu. ويقول لفقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد.
Dikatakan juga bahwasannya satu orang ulama ahli fikih itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah yang tidak punya ilmu. ويقول قليل العلم من العالم خير من كثير العمل لغير العالم. Dikatakan juga bahwasannya seorang alim, amal yang didasari oleh ilmu itu jauh lebih baik meskipun sedikit daripada amal yang banyak tetapi tidak didasari oleh ilmu. والذي يريد الحق تبارك وتعالى به الخير والرفعة يفقهه في الدين. Dan barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan akan dirinya, maka Allah akan pintarkan ia dalam urusan agama. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Dikatakan bahwasannya barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan fakihkan dia dalam urusan agama. ويعلمه التأويل ويلهمه رشده. Dan akan ia ajarkan takwil atau pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Nasta'inukum nahnu ba'da qalil labda an nantolik li ziyarati maqbarah Sayyid Bakur Syato. طيب حاضر. Qabla al-ghurub ya. طيب حاضر. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن أريد أيضا أن أقول ليست العلوم الدينية هي التي يجب أن يتمسك بها المؤمن، بل عليه أيضا أن يلجأ وأن يتعلم العلوم الدنيوية. Saya ingin katakan bahwasannya seorang mukmin itu seyogyanya tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu agama saja, tetapi juga mereka diharuskan untuk menguasai ilmu-ilmu non agama, ilmu-ilmu eksak. وأول من علم الناس العلوم الدنيوية هو الحق تبارك وتعالى. Dan yang pertama kali mengajarkan ilmu-ilmu eksak, ilmu-ilmu duniawi ini ya Allah sendiri. فيقول في حق سيدنا داود عليه السلام وعلمناه صنعة لبوس. Jadi terkait hal ini Allah dalam ayatnya mengatakan bahwasannya Allah lah yang mengajarkan kepada Nabi Daud tentang ilmu untuk yaitu. فهو الحق تبارك وتعالى هو الذي علم سيدنا داود كيف يصنع السدير الذي يلبسه المقاتل في الحرب على صدره. Di sini Allah yang mengajarkan Nabi Daud tentang bagaimana cara membuat baju zara, baju besi yang dipakai ketika perang. يتقي بها السهام والنبال والسيوف. Yang mana baju itu menjadi tameng agar tidak bisa ditembus oleh panah, oleh tombak dan juga oleh pedang. فقال وعلمناه صنعة لبوس لكم. Kami yang mengajarkan kepada Nabi Daud bagaimana cara membuat dan mengolah besi. يقول الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية إن هذه الآية هي الأساس في اتخاذ الصناعات والأسباب التي أمر الحق تبارك وتعالى بها الإنسان أن يعمر بها هذا الكون. Jadi Imam Qurtubi memberikan penafsiran terhadap ayat tersebut tentang bagaimana Allah mengisyaratkan kepada hamba-hambanya agar bisa mengelola segala hal-hal yang ada materi di dunia ini. فيقول الحق تبارك وتعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه. Jadi dalam ayat tersebut Allah mengatakan aku tumbuhkan itu di dalam bumi, lalu itu dikembangkan dan agar bagaimana hal tersebut itu memakmurkan bumi ini sendiri. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أنزل الله من داء إلا وأنزل معه دواء علمه من علمه وجهله من جهله. Diisyaratkan juga bahwasannya telah aku ciptakan juga di dalam alam ini
obat daripada segala macam penyakit yang diketahui oleh orang yang mengerti dan tidak diketahui oleh orang-orang yang tidak mengerti. فهذه الحديث الشريف يدعو إلى تعلم مهنتين عظيمتين. Dari apa yang dikatakan tadi itu jelas sekali isyarat agar kita harus senantiasa mempelajari dua ilmu sekaligus. مهنة الطب كيف يتعلم الإنسان معرفة الداء. Pertama adalah ilmu kedokteran, agar bagaimana manusia ini mempelajari berbagai macam obat penyakit. وكيف يقف الإنسان على الدواء فيتعلم علوم الصيدلة. Dan agar bagaimana manusia ini mengetahui berbagai macam obat, maka sudah seyogianya mereka mempelajari ilmu farmasi. أما العلوم الحربية والصناعات العسكرية فقد جاءت في الآية الكريمة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. Demikian juga menganjurkan kepada kita untuk menguasai teknologi dan utamanya alutsista, teknologi perang, strategi perang dalam ayat yang tadi disebutkan. فالآن لم يعد القتال بالسيف ولا بالنبال ولا بالحراب ولا بالسيوف ولا بالخيل ولا بالإبل. أصبحت الآن الحرب إلكترونية وبالصواريخ البلاستية البعيدة المدى وبالأسلحة المتطورة. فهنا هذه الآية تدعو جميع المسلمين إلى الأخذ بأسباب هذه العلوم العسكرية وصناعاتها المتقدمة. Jika zaman dulu perang itu dengan menggunakan alat-alat perang yang sifatnya tradisional seperti pedang, tombak, panah, zaman sekarang tidak, tetapi menggunakan rudal, roket dan juga teknologi-teknologi perang yang telah canggih lainnya, itu seharusnya juga bisa dipelajari oleh kita umat muslim ini. والأمل معقود على جميع شباب المسلمين في شتى البلاد الإسلامية لكي يأخذ بأسباب هذه العلوم الدنيوية دفاعا عن دينه ودفاعا عن وطنه ودفاعا عن مقدرات وثروة شعوبه. Ilmu-ilmu itu oleh para pemuda yang ada di hadapan kita ini menjadi sebuah keharusan untuk bagaimana mempelajarinya, guna itu dijadikan alat untuk membela agama kita, untuk membela tanah air kita, untuk membela rakyat kita. وأصبح في هذا العصر تعلم العلوم الدنيوية أنا في اعتقادي ليس فرض كفاية بإنما فرض واجب. Kalau saya boleh mengatakan bahwasannya pada saat ini mempelajari ilmu-ilmu umum itu bukan lagi fardu kifayah, tetapi adalah merupakan fardu wajib atau fardu ain. أقول قولي هذا وأدعو الله لهذا الشباب الإندونيسي الواعد أن يعلمه الله ما لم يعلم وأن يزده علما وأن يفقهه في جميع العلوم ويجعله شبابا واعدا يأخذ بأسباب القوة للحفاظ على عقيدته وللحفاظ على حرية بلده وللحفاظ على مقدرات وثروات وطنه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يستجيب دعاءنا فهو نعم المجيب. Saya berdoa dan berharap mudah-mudahan para pemuda dan umat muslim di Indonesia secara khusus dan di sini itu bisa dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan ilmu, dan dengan ilmu itu akan menjadikan mereka mendapatkan petunjuk, bisa memakmurkan tempatnya, memakmurkan negerinya, bisa memakmurkan negaranya. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى اللهم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Ahwa dulu.